Di balik kabut abadi yang menyelimuti puncak-puncak tajam pegunungan Kaukasus, sebuah legenda kuno yang terkubur ribuan tahun mulai berdenyut kembali. Mereka bukan sekadar pasukan, melainkan anomali alam yang melampaui nalar manusia. Berikut adalah gambaran mengerikan tentang kemunculan mereka. Wujud yang melampaui ketakutan. Yajuj dan Majuj, Gog dan Magog, tidak menyerupai manusia pada umumnya. Tubuh mereka adalah perpaduan antara daging yang keras seperti kerak bumi dan kegelapan yang pekat. Mata yang haus. Mereka memiliki mata yang kecil namun bersinar merah tajam seperti bara api di tengah badai salju. Sorot mata itu tidak menunjukkan rasa takut atau belas kasihan, hanya rasa lapar yang tak terbatas. Fisik yang ganjil, beberapa dari mereka setinggi raksasa yang mampu melangkahi lembah. Sementara yang lain pendek namun bergerak secepat kilat dengan jumlah yang jutaan. Kulit mereka bersisik, tebal bagai perisai, dan telinga mereka begitu lebar hingga mampu menyapu tanah. Suara kiamat. Saat mereka bergerak, suara derap langkah mereka terdengar seperti gempa bumi yang terus-menerus. Suara teriakan mereka bukanlah bahasa, melainkan dengkingan frekuensi tinggi yang mampu memecahkan gendang telinga manusia. Teror di balik Bukit Kaukasus. Malam itu, di perbatasan Siberia dan Georgia, langit berubah menjadi warna tembaga. Tembok besi yang selama ini dianggap mitos oleh sains modern mulai retak. Bukan karena ledakan, melainkan karena ribuan tangan dengan kuku hitam yang tajam mulai mencakar dan menjelat besi tersebut hingga menipis. Ketika celah pertama terbuka, hawa panas yang mematikan, nafas jutaan makhluk itu mengeluarkan hawa panas yang langsung mencairkan salju abadi di pegunungan Kaukasus dalam hitungan detik, menyebabkan banjir bandang di desa-desa bawah bukit. Lautan makhluk. Dari kejauhan, mereka tidak terlihat seperti individu, melainkan seperti cairan hitam yang tumpah dari celah gunung, menutupi seluruh lereng hingga tidak ada lagi warna hijau atau putih yang terlihat. Kehancuran sumber daya. Setiap sungai yang mereka lewati, termasuk Danau Tiberias, akan kering keroncong hanya dalam sekejap karena diminum oleh barisan pertama pasukan mereka, meninggalkan tanah yang retak dan ribuan ikan yang mati membusuk. Kehadiran global. Ketakutan ini tidak berhenti di Kaukasus. Bayangan mereka mulai terlihat di puncak-puncak Alpen di Eropa, muncul dari celah-celah terdalam di Himalaya, dan merayap keluar dari hutan-hutan terlarang di pedalaman timur. Dunia menyadari bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mereka adalah badai hidup yang tidak bisa dihentikan oleh senjata modern. Peluru hanya membal dari kulit mereka yang sekeras granit, dan rudal hanya membuat mereka semakin marah. Mereka adalah pengingat bahwa ketika janji Tuhan tiba, gunung yang paling kokoh sekalipun tidak akan mampu menjadi penghalang. Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, bagaikan air bah yang tidak menyisakan apapun di jalannya. Seperti kota-kota megapolitan lainnya, rutinitas pagi adalah hiruk-pikuk yang tak pernah berhenti. Jalanan macet, klakson bersahutan, dan gedung-gedung pencakar langit menjulang angkuh menembus polusi. Pukul 7 WIB, saat matahari mulai terik, tiba-tiba, langit berubah, bukan awan mendung, melainkan bayangan raksasa yang bergerak cepat dari arah timur. Awalnya seperti ilusi optik karena udara panas. Namun kemudian bayangan itu semakin pekat, seolah-olah seluruh langit telah tertutup. Sirene ganda. Sirene peringatan darurat yang biasanya hanya untuk gempa atau tsunami, kini berbunyi gila-gilaan, disusul oleh suara-suara aneh dari langit, seperti miliaran serangga raksasa yang terbang sekaligus. Namun jauh lebih menggetarkan. Kekacauan lalu lintas, pengemudi yang awalnya mengumpat karena macet, kini menatap ke atas dengan wajah pucat pasi. Beberapa membanting setir, mencoba memutar arah, menciptakan tabrakan beruntun yang mengerikan. Orang-orang meninggalkan mobil mereka di tengah jalan, berlari tanpa tujuan, seperti semut yang koloninya diusik. Gedung yang menjadi saksi bisu. Dari lantai-lantai atas perkantoran, orang-orang melihat pemandangan yang takkan pernah bisa mereka lupakan.
Ribuan, jutaan makhluk itu terlihat seperti gelombang pasang hitam yang merayap di atas permukaan bumi, bergerak maju tanpa henti, memakan apapun yang menghalangi jalannya. Beberapa dari mereka, yang paling tinggi, sudah tampak menjulang di atas puncak Monas, mengikis bagian atas tubuh itu dengan tangan-tangan kasarnya. Suara yang memekakkan, dentuman setiap langkah mereka mengguncang fondasi gedung, membuat kaca-kaca bergetar. Udara dipenuhi bau aneh, perpaduan belerang dan sesuatu yang busuk, seolah dunia itu sendiri sedang membusuk. New York, hancurnya simbol kemajuan. Di jantung Manhattan, kota yang tidak pernah tidur, kehidupan berjalan seperti biasa. Turis memadati Times Square, Wall Street sibuk dengan transaksi miliaran dolar. Kilatan aneh di langit. Tiba-tiba, beberapa pilot pesawat yang akan mendarat di JFK atau Newark melaporkan kilatan aneh yang bergerak dengan kecepatan luar biasa dari arah utara, melebihi kecepatan pesawat tercepat sekalipun. Jeda siaran. Layar-layar raksasa di Times Square yang biasanya menampilkan iklan-iklan gemerlap, tiba-tiba menampilkan tayangan darurat pemerintah dengan wajah-wajah panik pembawa berita. Beberapa detik kemudian, siaran itu terputus, digantikan oleh suara dengungan statis yang memekakan telinga. Runtuhnya pencakar langit. Beberapa menit setelah peringatan itu, bayangan raksasa mulai terlihat jelas di atas Central Park. Kemudian, dengan kecepatan yang tak masuk akal, beberapa makhluk raksasa itu mulai mencengkeram puncak-puncak gedung seperti Empire State Building dan One World Trade Center. Struktur baja yang kokoh itu melengkung, retak, dan akhirnya runtuh dengan ledakan debu dan puing yang dahsyat. Jembatan yang patah, jembatan Brooklyn, ikon kebanggaan New York, menjadi sasaran berikutnya. Massa makhluk yang tak terhitung jumlahnya melintasinya, memberatkan struktur jembatan hingga baja-baja itu menjerit, putus, dan ambruk ke sungai East River, menyeret ratusan mobil dan orang di atasnya. Orang-orang di jalan. Orang-orang yang semula berlari mencari perlindungan di stasiun kereta bawah tanah atau gedung-gedung, kini hanya bisa terdiam, menyaksikan kehancuran yang tak terbayangkan. Jeritan-jeritan histeris memenuhi udara, bercampur dengan suara gemuruh kehancuran yang tak henti-hentinya. Mereka tahu, ini bukanlah film fiksi ilmiah. Ini adalah akhir dari segalanya. Di kota-kota besar, tempat peradaban modern diagungkan, Yajuj dan Majuj menghadirkan kembali kekejaman alam yang paling purba, mengingatkan manusia bahwa segala kemewahan hanyalah ilusi belaka di hadapan kekuatan yang tak terkalahkan.